Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ok. Apa kabar Bu Hartini? Baik Pak, lagi menahan diri terus untuk tidak bertanya, nggak pernah. Menahan diri untuk tidak bertanya. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu Diner. Apa kabarnya Bu Diner? Ya, sambil nunggu Pak Oka cek sound. Kayaknya lagi sibuk nih. Ya, ini double. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita tunggu yang dari Tunas Bangsa juga. Ini terima kasih sudah hadir. Pak Oka, Bu Hartini, kemudian Bu Dinar, dan ada Bu Asih ya. Kita tunggu berapa menit lagi nih? Sekitar 3 menitan lagi deh. Sebentar ya. Jangan lupa nanti rekamannya dipotong ya Pak. Oh iya, siap. Nanti saya edit dulu deh. Ya. Buat untuk tugas. Siap. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah jam 9 lebih 5 menit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada sesi berbagi pada pagi hari ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring di acara diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP BPS Tunas Bangsa. Ini saya sapa dulu nih Bu Septi. Assalamualaikum. Boleh dibuka mic-nya. Waalaikumsalam Pak Biswono. Sehat Bu Septi? Alhamdulillah Pak Mis. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Andi, Mr. Andi ya. Cek sound dulu deh. Assalamualaikum Mr. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Pak Ustadz sudah siap nih ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya alhamdulillah Ya. siap selalu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin share screen ya. Saya mulai untuk diseminasinya. Nanti boleh ketika saya minta pendapat, boleh disampaikan pendapatnya. Boleh lewat chat atau langsung ya. Terima kasih. Baik, sebelum saya share screen ini, kita mulai presentasinya, kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini acara kita lancar dan ada ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Sudah kelihatan Mr. Andi PPT-nya? Di saya sudah muncul Sudah muncul kanvanya ya. sudah ini. Oke, Ya. Siap. Oke, kali ini kita akan coba diskusi ya. Dan coba saya diseminasikan budaya positif yang sudah saya praktekkan di SMP BPS Tunas Bangsa. Jadi kali ini izin saya berbagi penerapan yang saya lakukan selama di SMP BPS Tunas Bangsa ya. Sebentar. Di sini saya masih dalam program guru penggerak. Ya, saya berada di statusnya CGP rekognisi ya, Bapak Ibu. Jadi dalam program guru penggerak itu ada salah satu CGP yang namanya CGP rekognisi. CGP rekognisi adalah orang-orang yang sudah menjadi fasilitator tapi juga menjadi CGP, namanya CGP rekognisi. Oke, nah fasil pemandu saya adalah Bapak Suyatno. Beliau dari Pak Suyatno ini fasil pemandu saya dari Jawa Timur. Dan kali ini beliau tidak hadir, tidak wajib hadir. Nah, saya wajib untuk mendiseminasikan kepada teman-teman ya. Baik itu yang ada di SMP Tunas Bangsa maupun dengan teman-teman guru yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi kali ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, diseminasi aksi nyata ini sudah saya lakukan sampai kurang lebih 4 minggu di SMP BPS Tunas Bangsa. Kali ini saya ingin membagi kepada teman-teman sebenarnya apa sih makna dari disiplin itu sebenarnya. Apakah disiplin itu bermakna tertib, teratur, dan kepatuhan kepada aturan? Apakah makna disiplin itu berkaitan dengan hukuman? Nah, ini coba mari kita diskusikan bersama-sama sebenarnya makna disiplin itu apa sih gitu ya. Coba saya minta mungkin Mr. Andi atau Miss Septi untuk menyampaikan sebenarnya disiplin itu apakah maknanya itu hanya tertib, teratur dan patuh pada aturan? Apakah berkaitan dengan disiplin dengan hukuman gitu?
Mr. Andi atau Miss Septi boleh berpendapat. Ya, Oh ya, Mr. Andi silakan. untuk disiplin itu pemahaman saya adalah bukan di hukuman ataupun menaati aturan saja, tapi didasari dari kesadaran diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang baik sesuai aturannya tanpa paksaan. Itu jadi kuncinya di kesadarannya, bukan di konsekuensinya. Oke, Itu. luar biasa sekali Mr. Andi. Terima kasih sudah berpendapat tentang disiplin. Mr. Andi sudah menyampaikan bahwa disiplin itu bukan terkait dengan hukuman ya, tapi kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Nah, ini Mr. Andi sepertinya udah dapat ilmu dari guru penggerak ya, Mr. Andi ya. Lumayan. Oke. Kita lanjutkan. Jadi disiplin diri, Bapak Ibu, disiplin diri di sini tujuan pendidik sebenarnya adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Jadi kontrolnya itu dari diri anak itu sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasinya intrinsik ya. Jadi disiplin ini, kalau yang disiplin positif itu sebaiknya menghindari hukuman ya. Hukuman itu jalan terakhir sebenarnya. Dan disiplin diri ini, budaya positif ini anak tidak pakai teori stimulus respon ya, tapi berubah ke teori kontrol. Nah, bagaimana pendidik kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang mampu mengontrol diri mereka sendiri gitu. Berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, datangnya itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, contoh nilai kebajikan universal. Nah, coba ini Bapak Ibu bisa memperhatikan ada gambar ketika orang bertemu dengan polisi memakai helm. Nah, sebenarnya apa sih tujuan orang memakai helm gitu ya? Oke, Miss Septi silakan coba. Kalau orang memakai helm tujuannya sih untuk apa, Miss? Boleh sharing Miss Septi silakan. Apa sih tujuan orang memakai helm gitu? Tujuan Apakah karena memakai takut ada helm polisinya? Izin menjawab Pak Miswono. Untuk tujuan memakai helm, yang pertama dari kesadaran diri sendiri untuk safety atau untuk pelindung kepala saat berlalu lintas atau berkendara seperti itu. Yang kedua adalah tentunya mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, yaitu aturan lalu lintas. Seperti itu Pak Miswono menurut saya. Oke, terima kasih Miss Septi. Jadi betul sekali Miss Septi, anak-anak perlu dikenalkan tentang nilai kebajikan universal. Satunya itu tadi Miss Septi sudah menyampaikan tentang safety ya, keselamatan. Bukan anak pakai helm itu karena takut polisi ya di sini ya, takut ditilang. Tapi bagaimana kita memunculkan kesadaran kepada murid bahwa kenapa sih kamu harus pakai helm gitu ya. Bahwa ada nilai kebajikan universal yang bisa kita sepakati bersama, yaitu keselamatan. Nah, ini yang penting sekali kita menyadarkan anak, sadar itu dari diri anak bahwa salah satu contoh nilai kebajikan universal adalah keselamatan ya. Safety itu tadi yang disampaikan oleh Miss Septi itu tadi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara membentuk disiplin diri pada siswa? Nah, kali ini coba ingin saya tampilkan contoh penerapan di dalam kelas 8A yang kemarin saya coba terapkan. Bagaimana saya membentuk kesadaran diri anak untuk mematuhi sebuah kalau kita bilang aturan ya sebenarnya. Nah, di situ motivasinya itu nanti muncul dari diri anak itu sendiri. Biar kelas kita itu aman, keyakinan kelas kalian apa? Maybe there's another side that you don't know. Rapopo.
Ini gimana sih konsepnya? Kamu tuh bener-bener ngerepotin ya? Apakah aku sejahat itu di matamu? Nah, di sini teman-teman, saya coba menerapkan kepada anak-anak 8A itu, saya merubah konsep yang tadinya stimulus respon, yang biasanya saya berikan, ada reward. Reward itu misalkan poin positif atau reward itu kalau kamu bisa melakukan apa, nanti saya kasih hadiah. Atau responnya itu misalkan ada anak melanggar, saya beri hukuman, saya ubah coba di dalam kelas ada namanya kesadaran diri itu dari siswa itu, teori kontrol ini. Nah, saya memperkenalkan apa itu nilai kebajikan universal. Misalkan anak itu muncul nih, ada pendapat, Mister, kita harus menghormati orang lain. Oh, berarti kita sepakat ada nilai kebajikan hormat gitu. Kemudian ada juga yang ini dari siswa ya, kita meminta siswa untuk berpendapat nilai kebajikan universal, apalagi tanggung jawab. Nah, ada beberapa siswa yang tadi mengusulkan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab contohnya apa? Tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa, itu saya buat tabel T. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat tabel T. Di sebelah kiri tampak seperti apa, contoh terkait hormat, misal tidak tampak seperti apa, di sebelah kanannya itu diberi contoh oleh siswa sendiri per kelompok. Nah, di sini selain murid saya perkenalkan dengan nilai kebajikan universal, murid juga diperkenalkan dengan istilah keyakinan kelas. Nah, hasil dari diskusi anak-anak, nilai kebajikan universal sama contoh-contohnya ditempel di kelas. Nah, setelah ditempel, implementasi dari keyakinan kelas itu kita terapkan bersama-sama dalam keseharian siswa. Nah, tinggal guru melihat implementasinya dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu yang kemarin sudah saya coba praktekkan di kelas 8A. Nah, di kelas 8A itu respon murid bagaimana? Nah, tadi kalau di video itu tampak antusias sekali mereka dalam membuat kesepakatan kelas ini ya. Walaupun tadi ada yang bercanda-bercanda ketika dalam menempel, ketika dalam membuat diskusi di kelompoknya itu ya luar biasa sekali beralih yang tadinya dari stimulus respon ke kontrol dari mereka sendiri. Jadi yang pertama, mereka merasa dilibatkan nih dalam membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, jadi muncul kesadaran diri dari siswa, murid menjadi paham kenapa sih kita perlu disiplin. Misalkan tadi nilai kebajikan yang disepakati adalah disiplin, kemudian kenapa perlu menghormati orang lain, kenapa perlu bertanggung jawab gitu. Jadi anak-anak itu mulai paham dari dalam diri siswa tersebut. Nah, refleksi dari saya, walaupun harapannya sebenarnya idealnya semua siswa itu menyepakati keyakinan kelas, tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu, saya masih melihat masih ada murid-murid yang belum tanggung jawab. Contohnya ketika piket, ada yang piketnya cuma sedikit, kemudian pulang dan seterusnya. Nah, ini merupakan hasil evaluasi ya. Evaluasi yang maksudnya bahwa ekspektasi semua itu sadar 100% itu langsung instan itu memang butuh proses ya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk atau tidak bisa langsung
kita harapkan langsung jadi itu enggak. Tapi kita perlu terus konsisten untuk mengingatkan siswa terhadap keyakinan yang sudah dibuat. Dan masih ada murid yang lupa dengan kesepakatan kelas. Jadi di sini saya buat kemarin ya 5 lah. Kalau misalkan terlalu banyak itu nanti memang murid akan lupa dengan kesepakatan kelas. Kalau 3 pun enggak masalah. Jadi di sini kalau kita coba terapkan kesepakatan kelasnya 3 atau 5 itu diaplikasikan dulu. Kalau terlalu banyak murid memang bisa lupa dengan kesepakatan kelas. Nah, dari refleksi saya itu, maka saya berencana perbaikan keyakinan kelas berikutnya adalah ya konsisten mengingatkan murid tentang keyakinan kelas ya. Ketika ada yang lupa diingatkan, ayo apa keyakinan kelas kita. Kemudian melakukan diskusi kembali tentang keyakinan kelas, bisa sebulan sekali kita review kembali ya. Misalkan sudah berjalan nih keyakinan yang sudah baik, apa misalkan disiplin. Bulan berikutnya coba kita tambahin ganti dengan yang lain gitu. Dengan nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Berdasarkan masukan dari siswa juga. Seperti itu. Ini tadi contoh implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di SMP BPS Tunas Bangsa khususnya kelas 8A. Nah, bagaimana posisi kontrol guru terhadap murid? Nah, kalau tadi kita sudah kenal istilah nilai-nilai kebajikan universal, kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya bagaimana sih posisi kontrol guru terhadap murid? Nah, posisi kontrol guru terhadap murid, izin saya berbagi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut program guru penggerak paham ya, posisinya ada 5. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, izin saya share screen video dari Kemendikbud tentang 5 posisi kontrol guru itu apa aja. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah paham, tinggal mengulang kembali. Repetisi is learning. Ada yang mengatakan bahwa kita ngulang-ulang pelajaran itu sebenarnya juga belajar ya Bapak Ibu. Izin saya share screen. Apakah sudah kelihatan link YouTube-nya? Boleh ada yang merespon? Oke, sudah kelihatan Bu Hartini? Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Kini, bantu bisnis Anda tampil beda. Beri cara bagi pelanggan Anda untuk... Ya, kita lihat dulu penjelasan dari 5 posisi kontrol ya dari Kemendikbud. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang menurut saya luar biasa sekali. Saya dapatkan ilmu di program guru penggerak ini. Sebelum saya tahu posisi ini, yang sering saya lakukan kepada anak-anak ketika dulu ingat ya, waktu saya diberi amanah menjadi wakil kesiswaan itu, saya sama anak ketika anak melanggar itu udah penghukum ya, posisi penghukum. Sana push up gitu ya. Atau saya minta anak-anak untuk lari keliling lapangan gitu. Nah ini saya merasa bersalah sekali. Saya merasa ketika saya di posisi anak itu, ketika dihukum pasti, marah juga kepada gurunya nih. Apa hubungannya terlambat dengan lari? Apa hubungannya antara terlambat dengan disuruh push up gitu ya. Kemudian saya juga kadang masih di posisi pemantau ya, ketika ada anak melanggar atau melakukan melanggar keyakinan kelas, itu saya seperti pemantau itu menanyakan, yang sudah sepakati apa nih? Konsekuensinya apa nih? Nah, jadi Bapak Ibu, ya mari sama-sama kita berproses, posisi kita naikkan menjadi seorang manajer gitu ya. Boleh, saya boleh sharing juga nih, dari teman-teman yang sudah mempraktekkan, ini ada teman saya boleh saya cek dulu ya. Bu Sasi. Assalamualaikum Bu Sasi. Bu Enggar, Bu Nur Sasi Enggarwati. Cek sound. Ada juga di sini Bu Zuyin ya, Bu Zuyin. Coba deh, ada Bu Zuyin di sini. Boleh open mic Bu Zuyin. Oke, baik. Mungkin yang pernah dialami posisi yang mana nih Bu Zuyin? Boleh diceritakan. Iya, mungkin posisi yang pertama kali ya, ketika ada anak-anak yang terlambat, langsung, kamu bangunnya jam berapa kesiangan ya? Gitu. Langsung justifikasi gitu lah, seperti itu gitu. Mestinya kan tidak seperti itu ya. Harusnya dilakukan yang tadi yang video yang kedua. Jadi ini memang membuat pencerahan banget gitu ya untuk saya khususnya, agar nanti ketika ada siswa yang datang terlambat itu tidak langsung dilakukan justifikasi kesalahan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Miss Yin sudah refleksi, sudah menceritakan pengalamannya. Luar biasa sekali. Semoga setelah ini kita bisa sama-sama ya menerapkan posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, saya izin lanjutkan penerapan yang saya lakukan berikutnya di SMP BPS Tunas Bangsa. Izin saya share screen kembali. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama-sama melihat posisi guru ya terhadap murid itu ada 5. Jadi Bapak Ibu, ketika interaksi dengan murid, ternyata ada 5 posisi yang sering sekali dilakukan oleh seorang guru ya terhadap muridnya. Nah, posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, ini saya juga masih proses berlatih ya, bagaimana saya terhadap siswa itu memposisikan saya sebagai manajer dan bagaimana siswa itu menyadari apa yang harus mereka lakukan itu dari dalam diri mereka. Mereka sadar bahwa oh ini benar apa tidak itu di dalam diri mereka gitu ya. Mungkin yang awal-awal ya sama ya Bapak Ibu, ada yang masih sama menghukum gitu ya. Ya, kita berproses bersama gitu. Sebentar.
Oke, saya coba share screen kembali. Ada 2 lagi ya Bapak Ibu, apa yang sudah saya lakukan itu ada 2, izin sebentar. Masih proses. Jadi yang pertama saya sudah menerapkan kepada anak-anak membuat kesepakatan kelas, saya perkenalkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian stepnya saya coba menerapkan tentang ketika ada anak melanggar sebuah aturan nih, apa yang saya lakukan kepada siswa saya. Nah, ini saya sudah menuliskan di sini. Coba saya tampilkan. Jika ada anak yang melanggar nih, apa yang perlu saya lakukan nih? Nah, coba izin saya bagikan praktek yang saya lakukan kepada siswa ya. Ya. Jika ada anak murid yang melanggar kelas, yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabarnya? Baik. Baik, pagi hari ini dan siang saya minta izin ngobrol dulu ya Mas Rizky. Boleh ya? Nah, kemarin itu kan Mas Rizky pas ngaji tahsin itu mana ya Mas Rizky? Jalan-jalan gitu ya sama Mas Tegar ya. Ya, kita hari ini ngobrol tidak mencari kesalahan itu lagi. Kita bukan menyalahkan Mas Rizky tentang itu, tapi kita ngobrolin bagaimana ke depannya. Gitu ya Mas Rizky ya. Oke. Yang pertama nih Mas Rizky boleh tahu apa yang menyebabkan Mas Rizky itu tidak ikut ngaji tahsin. Kenapa ya? Ya. Ikutin teman aja sih. Oh, ikutin teman. Iya. Ya, ketika teman ngajak untuk tidak tahsin kamu ikut-ikut aja. Iya. Oh, gitu. Kamu ikut aja ke ajakan temanmu itu. Iya. Nah, kenapa ikut? Ya. Kenapa ya? Malas hafalan. Oh, lagi malas hafalan gitu ya. Oke, lagi malas hafalan. Terus? Ya. Terus itu. Oh, itu jalan-jalan. Oke. Berarti kalau misalkan Mas Rizky ikut teman karena malas hafalan juga, jadinya Mas Rizky nggak ikut tahsin ya. Itu menurut keyakinan kelas kita gimana Mas Rizky? Melanggar. Yang mana itu? Apa ya? Disiplin. Yang disiplin ya. Ya. Baiknya kalau seperti itu gimana Mas ke depannya Mas? Gimana ya? Apa yang bisa Mas Rizky lakukan biar lebih baik lagi tuh? Berusaha untuk lebih keras untuk menghafalkan hafalan. Oh, berusaha lebih keras lagi. Ya. Hafalan. Tadi kayaknya Mas Rizky merasa bosan, merasa malas ya? Ya. Nah, agar ke depannya itu biar malasnya itu hilang gimana Mas? Apa yang Mas Rizky butuhkan nih ke depannya? Ya, tergantung mood aja. Oh, mood kamu. Ya. Gimana? Suka ya hafalannya bagus. Kalau lagi suka hafalannya bagus. Ya. Kalau lagi nggak mood, ya hafalannya turun. Bisa satu ayat dua ayat doang. Kira-kira menurut Mas Rizky apa yang bisa membuat Mas Rizky naik gitu Mas? Yang biasanya Mas Rizky langsung semangat nih, kan moodnya muncul kan? Biasanya moodnya kan nggak muncul tadi karena malas gitu ya. Jadi malas gitu karena nggak ada mood. Nah sekarang biar moodnya itu muncul gimana nih Mas? Biasanya sambil mendengarkan musik. Oh sambil mendengarkan musik. Biasanya.
hafalin sambil mendengarkan musik. Ya. Mas Rizky udah pernah minta izin ke guru tahsin misalkan? Belum. Gimana nih besok biar kamu bisa mood lagi? Tadi ada ide mendengarkan musik. Ya, kita izin ke mentornya boleh dengerin musik apa enggak. Oke, mau izin pakai musik tapi ya. Biasanya Mas Rizky pakai HP atau pakai apa mendengarkan musik? Tapi lewat headset. Oh, Bluetooth ya, headset Bluetooth ya. Apalagi nih yang Mas Rizky bisa biar moodnya tambah nih, selain musik. Kalau misalkan nggak diizinkan, pakai apa lagi nih biar moodnya tambah? Ngemil. Oh, sambil ngemil, bisa menaikkan moodnya kamu? Bisa. Oh, jadi nanti kamu bawa cemilan dong? Ya. Kalau teman-temannya minta? Nggak apa-apa, berbagi. Oh, berbagi juga. Ya. Tapi nanti izin dulu ya sepertinya. Ya, siap. Mendengarkan musik, cemilan. Kalau cemilan nggak boleh, apalagi? Waduh. Ya, apa ya? Ya, dibikin senang aja. Oh, dari dalam dibikin seneng. Ya. Caranya? Biar kamu bisa dibikin seneng itu, apa yang kamu lakukan? Cerita sama teman. Oh, cerita sama teman. Ya, berarti ngobrol dulu ya dengan temennya ya. Jadi dengan tiga-tiga ini kira-kira bisa membuat kamu lebih semangat lagi. Nah, sekarang kamu berapa Cis? Oh, berapa hafalan kan ya? Yang menjadi kendala hafalannya apa ngajinya? Hafalan. Oh, hafalannya. Udah dapat berapa Cis? Baru sampai Al-Fajr. Oh, sampai Al-Fajr. Ya, semoga nambah lagi ya Mas. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabarnya? Baik. Baik, lagi. Nah, setelah saya dan Mas Rizky melakukan segitiga resolusi, ini Mas Rizky melakukan refleksi. Agak tegang. Oh, agak tegang tadi ya. Tapi setelah ngobrol agak lega. Agak lega. Kenapa? Ya, udah selesai. Oh, sudah selesai lega Ya. gitu ya. Apa yang kamu dapat? Jadi setelah segitiga restitusi, saya coba mengajak Mas Rizky untuk berefleksi ya setelah mengikuti segitiga restitusi tadi. Nah ini Mas Rizky menyampaikan apa yang dirasakannya, kemudian apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Rizky ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga ketika nanti menemui ada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas itu diajak ngobrol ya dengan praktek segitiga restitusi. Dengan praktek menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, pertanyaan yang menggali kesadaran murid dari dalam diri murid itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkannya ya di masing-masing kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Baik, saya izin lanjutkan. Tadi Mas Rizky sudah menyampaikan juga apa yang dilakukannya. Itu saya di awal menanyakan, tadi nggak ikut tahsin kenapa sih gitu. Nah, nggak apa-apa. Nah, pada pertama kali ini tidak mencari kesalahannya, tapi untuk kedepannya itu yang baik bagaimana. Jadi salah satu pertanyaan di segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Di menstabilkan identitas ini bisa jadi kalimatnya macam-macam ya. Tidak harus sama persis. Di sini ada contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di awal disampaikan ya setiap orang pastilah melakukan kesalahan Mas gitu. Kemudian bisa juga dengan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang lain pernah juga melakukan. Nah, setelah stabil identitasnya, langkah selanjutnya adalah di sisi ini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya
alasan mengapa melakukan itu ya. Kalimatnya bisa itu juga. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa juga dengan kalimat itu. Kalau tadi yang saya pakai, apa sih, mengapa sih kamu tidak ikut tahsin gitu? Apa sih kebutuhan yang kamu ingin penuhi gitu juga bisa. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kedepannya itu gimana biar lebih baik lagi? Nah, itu namanya segitiga restitusi. Ada 3 hal yang Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa lakukan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, harapannya anak itu sadar bahwa, oh saya salah ya, kemudian, oh saya kedepannya harus gimana ya, gitu. Jadi mereka itu sadar bahwa, oh ini tindakan saya nggak harus dilakukan terus nih, kalau saya salah berarti kedepannya harus bagaimana. Nah, itu kemarin saya juga mempraktekkan dengan Mas Rizky ya. Refleksi saya saat praktek segitiga restitusi, saya masih perlu belajar nih memilih kata agar murid dapat berdaya kembali setelah menjawab pertanyaan dari saya. Kadang saya juga berpikir milih-milih kata yang kira-kira tidak mencederai psikologis anak juga. Nah, itu masih berlatih. Kedepannya saya coba akan sering berlatih praktek segitiga restitusi ini kepada anak-anak ya. Berikutnya, Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah saran saya atau yang sudah saya lakukan adalah ini pengalaman yang kemarin saya lakukan adalah mengetahui kebutuhan dasar setiap murid. Ternyata anak-anak itu baru tahu kebutuhan dasarnya itu ya makan, pakaian, papan, itu yang mereka sudah sering ketahui ya Bapak. Kalau kita tanya kepada anak-anak, itu mereka belum tahu kebutuhan dasar yang lain. Nah ini Ikut jujur. Makan. Dia mengatakan dia making a contact untuk panitia. Diisi kuesionernya sesuai diri kalian ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, anak-anak saya latih untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka itu mengisi pernyataan sesuai dengan dirinya. Kalau sesuai itu sangat sesuai itu 5, tidak sesuai itu 1. Kalau misalkan setengah-setengah itu 3 gitu, nanti dijumlah sesuai dengan yang ada di program guru penggerak ini ada contoh kuesioner yang bisa kita bagikan kepada anak-anak. Nah, setelah saya coba kepada anak-anak, mereka itu belum paham ya kebutuhan mereka terkait kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kekuasaan, kesenangan itu banyak yang belum tahu. Tapi setelah ini, setelah kemarin saya coba berikan kuesioner, oh mereka paham. Oh, ternyata kita juga butuh kesenangan ya. Kita butuh kebebasan, kita butuh rasa kasih sayang. Nah, kemudian setelah mereka ngisi, diberikan pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa? 11 sampai 20 apa? 21 sampai 30 apa? 31 sampai 40 apa? Nah, mereka itu ya belum paham. Nah, ini kemarin anak-anak jadi paham. Ternyata ada ya terkait kebutuhan kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan seterusnya. Dan kedua, mana yang paling besar angkanya? Kebutuhan mana yang paling tinggi? Ternyata mereka melihat hasil jawaban mereka, oh iya, saya perlu kebutuhan tentang kebebasan. Oh, saya butuh tentang kekuasaan. Oh, saya butuh tentang kesenangan. Kekuasaan itu kemampuan ya, menguasai sebuah kompetensi. Yang ketiga, apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Nah, ini direfleksikan kembali kepada siswa. Oh, saya sudah nih, saya sudah bisa nih, ada yang belum, ada yang sudah gitu. Mereka menyampaikan itu. Nah, rasanya gimana jika tidak terpenuhi? Pastinya mereka menjawab kebanyakan itu mereka menjawab ya kalau tidak terpenuhi merasa tidak nyaman, kemudian sedih dan seterusnya. Pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara negatif? Alhamdulillah anak-anak
sebagian besar tidak menjawab misalkan dengan cara negatif, kebanyakan positif ya. Itu praktek kemarin ada 3, yang pertama tadi dengan keyakinan kelas, yang kedua dengan segitiga restitusi, yang terakhir dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar murid. Nah, respon murid, awalnya murid belum mengetahui tentang kebutuhan dasarnya, setelah mengisi angket, murid memahami kebutuhan dasar pada dirinya, sehingga mereka paham, oh saya perlu kebutuhan ini nih. Perlu juga dikomunikasikan dengan gurunya, bisa juga data ini bisa dipakai guru ketika mengajar di kelas. Refleksi dan RTL, refleksi saya masih perlu belajar dalam memberikan instruksi dan petunjuk pengisian angket ini, karena masih ada beberapa murid yang bertanya saat mengisi angket. Kalimat angket, kalau Bapak Ibu lihat, ada yang nomor 21 itu kalimatnya tidaknya ada 2 kali sehingga membuat anak bingung. Nah, ini saya perlu merevisi kalimatnya sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, saya perlu membuat Google Form angket agar mempermudah murid mengisi kuesioner kebutuhan dasar. Sehingga nanti ada data, oh kebutuhan dasar murid kelas ini apa aja sih sebenarnya. Sehingga kita juga tahu alasan ketika anak melanggar keyakinan kelas. Apakah ada kaitannya dengan kebutuhan dasar mereka. Ini bisa jadi dasar. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai reminder, pengingat kita bahwa membentuk budaya positif ibarat menyiapkan lahan yang subur untuk tumbuh kembangnya tanaman. Murid itu ibarat tanaman, kita seperti seorang petani Bapak Ibu yang menyiapkan lahan biar tanaman itu tumbuh, biar murid itu tumbuh, berkembang sesuai kodratnya. Jadi bagaimana kita membentuk lingkungan atau tanah yang lahan yang subur itu ya biar anak nyaman, biar anak tumbuh sesuai dengan kompetensinya itu. Nah, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tidak bisa saya sendirian, tidak bisa teman-teman sendirian. Yuk sama-sama kita coba membentuk budaya positif di kelas, di sekolah kita agar anak nyaman, agar anak ya bagaimana kita memanusiakan murid di dalam proses pembelajaran di kelas, proses kegiatan di sekolah kita. Bagaimana kita bayangkan kondisi anak ketika kita masih berpedoman pada teori stimulus respon ya, kita kasih hukuman. Coba bayangkan anak-anak yang kena hukuman itu apakah berikutnya itu psikologisnya itu nyaman, apakah anak itu senang. Ya bisa selesai pada saat itu saja, tapi efek jangka panjangnya Bapak Ibu coba pikirkan kembali ya ketika kita menerapkan reward dan punishment itu. Nah, di program guru penggerak ini coba kita memberdayakan murid agar ketika dia melakukan sebuah tindakan mereka tuh paham, oh ini baik apa tidak. Oh bagaimana murid itu bisa paham mengapa sih kita melakukan, mengapa sih kita harus rambutnya rapi, mengapa sih kita harus seragam, atau misalkan mengapa sih kita harus tertib. Nah itu perlu sama-sama yuk kita bangun kesadaran murid secara bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan atau memperhatikan terkait praktek baik, aksi nyata yang sudah saya lakukan di SMP PBS Tunas Bangsa. Pastinya banyak hal yang masih kurang Bapak Ibu, banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Nah ini masih berproses. Mohon mungkin ada masukan atau tanggapan silahkan. Mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu silahkan. Saya beri kesempatan. Saya sudah ngomong banyak. Pak Oka ada yang mau disampaikan mungkin kepada teman-teman? Boleh kasih closing statement juga boleh. Silakan Pak Oka. Atau Pak Uun, boleh Pak Uun, boleh dibantu memberikan tanggapan, boleh. Pak Oka, halo, boleh memberikan tanggapannya Pak? Sepatah dua patah kata, silakan. Pak Un, silakan Pak Un. Ya. Gimana Pak Mis? Maaf ini pegang posisi nyari sinyal. Oh, JJ.
Mungkin boleh memberikan tanggapannya, Pak, tadi hasil, diseminasi saya tadi. Hasil diseminasi tadi. Iya, tanggapan Pak Un. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Miskono atas waktunya. Yang pertama, terima kasih atas diseminasinya terkait dengan disiplin ya, bagaimana membudayakan budaya positif tentang kedisiplinan. Satu, sangat menginspirasi apa yang dilakukan Pak Miswono, khususnya di SMP Tunas Bangsa, terkait bagaimana menerapkan prinsip-prinsip menjadi seorang guru, khususnya dalam proses mendisiplinkan siswa untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Ya, 555 pola tadi, menurut saya itu juga hampir, saya pun pernah mengalami dan melakukan, dari mulai penghukum, kontrol, kemudian sampai menjadi teman. Dan yang menarik tadi adalah bagaimana kita nanti belajar untuk menjadi manajer, yang nanti ketika kita menghadapi murid yang mungkin kurang disiplin, kita bisa mendekatinya dengan proses yang lebih baik untuk membudayakan atau memberdayakan potensi kemandirian dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentang belajar tentang segitiga restitusi, itu juga sesuatu yang menarik menurut saya, dan semoga nanti itu juga pelan-pelan bisa saya terapkan apa yang disampaikan Pak Miswono lagi tadi. Terima kasih Pak Miswono atas ilmunya. Ya, terima kasih Pak Un. Intinya sama-sama belajar, kita terkait itu ya budaya positif juga itu. Terima kasih Pak Un atas tanggapannya. Satu lagi boleh Bu Dinar, boleh memberikan tanggapan, silahkan. Open mic Bu Dinar, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk undangannya Mr. Miss. Ya, betul. Untuk budaya positif memang kita tidak bisa melakukan sendiri. Harus bersama-sama dalam satu lingkungan sekolah, ya. Kemudian konsisten, itu adalah kata kunci yang harus dilakukan. Konsistensi itu yang dari kita pribadi, kemudian nanti akan kita berikan kepada anak didik kita, seperti itu. Terima kasih juga, ini mengingatkan kembali tentang materi-materi yang didapatkan di pendidikan guru penggerak. Memang untuk modul 1.4 itu budaya positif. Terima kasih Mr. Miss, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinar sudah menyampaikan tanggapannya. Mari sama-sama kita belajar konsisten juga dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup tanggapan dari Bapak Ibu. Waktunya sudah jam 10:04. Mungkin Bapak Ibu ada aktivitas yang lain, masih dalam maksudnya belajar, mengajar juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat ilmunya. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu boleh live dari ruangan ini. Terima kasih Bu Hartini, Pak Oka, Bu Asi, Bu Enggar, Bu Septi, Bu Zuyin, Pak Uun, Bu Dinar juga. Bu Hartini sudah ikut ini pembekalan juga, Bu Hartini. Halo? Lagi mengerjakan ya Bu Hartini ya?